Ya, kita lanjutkan dialog hari ini pemirsa. Anies bertubi-tubi jadi sasaran PDI Perjuangan. Masih bergabung bersama kami Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Mas Adi, yang tadi saya tanyakan, apa sih daya tarik dari Anies Baswedan hingga setingkat partai politik menyerang Anies Baswedan, dan ini bukan partai politik bawahan, sudah partai politik besar. Ya, saya kira 2 hal ya, April. Pertama memang, sebagai oposisi tentu, sikap oposannya terhadap Anies itu tidak pernah hilang. Artinya apa? Dulu Ahok yang dijagokan bakal menang, dikalahkan oleh Anies yang sebenarnya datang belakangan ya. Tentu luka politik itu tidak akan pernah sirna. Makanya PDIP itu ingin tunjukkan kepada orang bahwa Jakarta itu warganya sudah salah cari pemimpin. Nah, kira-kira begitu. Coba kalau Ahok menang, Oke. banjir, kemacetan, Hmm. infrastruktur gitu ya, dan lain-lainnya itu akan tuntas seperti yang selalu digembar-gemborkan oleh PDIP. Itu kan pesan politiknya. Ya. Intinya warga Jakarta salah pilih orang. Nah, Hmm. kira-kira begitu. Apakah Yang sudah kedua, mulai ada kekhawatiran dari partai politik besar ini, PDI Perjuangan, dengan banyaknya survei yang muncul di mana Anies menempati posisi teratas dalam survei Capres? nah itu yang saya sebut yang Hmm. kedua. Kalau tadi kan pertama, ini yang kedua Oke, April. oke. Tentu ini juga terkait dengan jalan panjang menuju 2024. Hmm. PDIP juga ingin tunjukkan, ingat loh, jangan bicara tentang Anies Capres 2024. Ngurus Hmm. Jakarta aja nggak beres, apalagi ngomongin Pilpres, apalagi bicara tentang RI 1. Hmm. Kan itu sebenarnya politik-politik yang sebenarnya secara tersirat dari Hmm. kritikan PDIP, kenapa bertubi-tubi dalam sepekan bisa 3 kali isu yang Ya. disampaikan. Artinya apa? Kalau bicara Anies bicara tentang kegagalan. Bicara Anies adalah bicara tentang gubernur saat ini DKI Jakarta yang banyak ngomong-ngomong. Kan itu Hmm. yang sebenarnya ingin disampaikan oleh PDIP. Kalau saya sebagai orang yang melihat dari jauh tentu berharap Anies, tim suksesnya ataupun para pendukungnya itu ngomong, menyerang balik apa yang disampaikan oleh PDIP sehingga ada cover both side. Ada informasi yang berimbang. Sehari 2 hari ini kan terkesan monoton serangan politik PDIP yang nyaris tidak ada bantahan apapun terkait dengan hal-hal yang sebenarnya sifatnya cukup substansial. Bahkan Anies disebut-sebut juga sebagai Firaun kan. Itu menurut saya istilah yang cukup mengerikan. Firaun itu dalam sejarah agama yang kita Ya. pelajari itu cukup sadis ya, tukang gusur gitu ya. Ya. Dia tidak pernah mendekati janji dan juga dolim terhadap rakyatnya. Jadi itu yang dikejar oleh partai politik besar menurut Mas Adi. Tapi kalau Ya, kita saya lihat, baca itu, silakan. saya melihatnya begitu, jangan pilih Anies karena dia adalah pemimpin gagal. Kan pesan itu yang sebenarnya secara langsung ingin disampaikan oleh PDIP. Saya mencoba untuk menerjemahkan aja, biar tidak ada tedeng aling-aling apapun loh, Apri. Baik, baik. Tapi kira-kira Mas Adi, dengan isu bertubi-tubi yang dimunculkan oleh partai PDI Perjuangan ini, apakah nanti ke depannya menurut pengamatan Anda akan berkurang survei untuk capres dari Anies Baswedan? Kalau saya sih, tidak seperti itu. Kalau melihat kecenderungannya survei yang saya lakukan sepanjang tahun 2021 kemarin, Ya. memang Anies ini tidak naik dan tidak turun. Hmm. Elektabilitasnya cenderung stagnan di angka 12-13% ya, April. Itu artinya apa? Basis pemilih Anies dan para pendukungnya itu tidak pindah ke lain hati, Oke. terutama di Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian di Banten. Hmm. Itu penting ya untuk menjelaskan bahwa minimal Anies ini tidak kehilangan para pendukungnya. Hmm. Hmm. Tapi tidak satupun misalnya mendapatkan simpatik-simpatik dari pendukung lain yang selama ini belum menentukan pilihan politik. Kenapa PDIP menyerang Anies begitu agresif? Saya menduga ini tentu untuk merapatkan barisan-barisan pendukung PDIP yang anti Anies selama ini yang mulai kebingungan bagaimana cara mengonsolidasi kekuatan politik mereka, terutama untuk menuju 2024 karena calon dari PDIP misalnya itu terbelah antara Puan dan Ganjar. Kecenderungan secara umum pemilih PDIP itu ingin Ganjar, bukan Puan Maharani. Ya. Makanya ini yang sebenarnya ingin dikonsolidasi biar tidak meluber kemana-mana. Pemilih PDIP itu tetap melihat bahwa sebenarnya common enemy-nya itu bukan Anies, tapi Hmm. tidak lagi bicara tentang apakah Ganjar atau Puan yang akan diusung. Dalam konteks itulah saya memahami April kenapa serangan PDIP itu mengalir deras ke ibu kota bukan kepada yang lainnya. Baik, sudah tahu ya pemetaan suaranya siapa saja yang harus direbut. Kalau dilihat tadi survei yang dilakukan oleh Mas Adi, 12 hingga 13% yang dimiliki oleh Anies. Kira-kira jumlah ini cukup tidak untuk mengantarkan Anies Baswedan menjadi calon presiden di tahun 2024 nanti? Iya, kalau dihitung rata-rata kan Anies selalu masuk dalam 3 besar survei ya, Hmm. ada Prabowo, ada Ganjar, dan Anies Baswedan. 3 besar yang selalu memenuhi spotlight pembicaraan tentang
Pilpres 2024. Ganjar sama Prabowo relatifly diuntungkan karena dianggap sebagai kader partai. Prabowo Ketua Umum Gerindra, Ganjar Pranowo sekalipun saat ini dianggap anak tiri di partainya, minimal masih punya kesempatan untuk mendapatkan tiket. Nah, Anies sebenarnya sedang menunggu kira-kira adakah partai politik yang tertarik dengan elektabilitasnya yang 12% untuk memberikan tiket pencapresan 20% ambang batas presiden yang menjadi syarat untuk mendaftarkan ke KPU. Kan itu sebenarnya. Saya menduga kalau elektabilitas Anies masih 12%, partai-partai ini agak maju mundur April. Kecuali Hmm. dia naik misalnya jadi 15, 17 atau 20%, itu sepertinya saya membaca akan banyak partai yang melamar Anies untuk diusung maju. Kan problem terbesar itu Anies. Memang masuk dalam tiga besar tapi tidak terlampau signifikan untuk ukuran yang tidak punya partai politik Ya. ya. Kalau di bawah 20 agak riskan, agak Hmm. rentan tidak mendapatkan partai politik secara mudah. Dia harus berdarah-darah dan harus kerja keras. Apalagi di tahun ini, di bulan Oktober, Anies sudah tidak lagi menjadi gubernur Jakarta yang ini secara signifikan akan mengurangi pemberitaan, spotlight, dan diskursus tentang soal pencapresan di 2024. Jadi Ini mau plus tidak mau jika Anies ada rencana untuk capres harus mendekat ke partai politik. ada dua hal saya kira, Hmm. Anies tidak lagi memilih sebagai YouTuber ya. Karena YouTuber. Anies cerita dari Pondopo itu kan pilihan untuk menjadi orang yang selama ini selalu melekat pada Anies, orang yang suka bicara, orang yang suka ngomong-ngomong. Ke depan dua hal yang dilakukan oleh Anies, mestinya bikin organisasi pemberdayaan masyarakat, entah itu pemberdayaan politik, ekonomi, pendidikan, hukum, lingkungan, dan lainnya. Tapi yang jelas orang ingin melihat, Anies setelah tidak lagi menjadi gubernur, ada sesuatu yang ia korbankan untuk Indonesia jauh lebih baik. Kan begitu April. Kalau cuma ngomong di YouTube, di medsos, orang kan melihat ini pemimpin yang ada di Menara Gading, kakinya nggak nyentuh ke tanah, tapi dia tidak berbuat sesuatu memberdayakan rakyat. Kalau Anies bikin organisasi sosial kemasyarakatan, memberdayakan rakyat yang terbelakang, tidak punya akses terhadap pendidikan Ya. gitu ya. Mereka semua diberdayakan. Saya kira orang akan melihat Jadi ada Anies. bukti konkretnya ya Mas Adi ya? Betul, betul. Hmm. Yang ketiga tentu saja kalau bisa memang masuk partai politik, terutama yang bisa memastikan Anies bisa diusung untuk menjadi capres. Baik. Dua hal itu jauh lebih konkret. Baik, kira-kira gubernurnya Mas Adi Prayitno ini cukup tidak untuk memperbaiki ya kinerja yang tadi dinilai setengah-setengah selama kurang lebih 9 bulan ini? Saya masih 50-50 April kalau melihat Anies. Dalam banyak hal, Anies ini agak sedikit berbeda dengan Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil sepertinya relatif dia realistis ya. Sejak awal menyatakan bahwa ingin bergabung dengan partai politik, Ya. bukan dengan partai. Artinya Ridwan Kamil ini sebagai orang yang sekalipun punya elektabilitas, dia tidak bisa menutup mata. Mendapatkan tiket partai itu bukan perkara gampang. Disitulah butuh mutual understanding antara Ridwan Kamil dengan partai. Anies saya membaca rasa-rasanya masih cukup confident, bahkan overconfident, merasa lebih besar dan lebih hebat dari partai. Hmm. Makanya tidak langsung memutuskan butuh partai politik untuk tahun ini, lebih memilih jadi YouTuber ketimbang Oke. misalnya ingin ancang-ancang masuk partai politik tertentu. Bagi Anies, dia masuk tiga besar survei, Ya. elektabilitasnya bagus, toh partailah yang nantinya akan datang ke Anies. Saya sih Oh, membacanya begitu. baik. Berarti bukan partai yang dicari tapi partai yang akan datang. Beda sekali Kira-kira dengan Ridwan Kamil ya? Anies itu ingin bilang kepada orang partai itu punya tiket untuk pendaftaran, Ya, tapi yang punya pasar politik salah satunya Anies Baswedan. Jadi baik. partailah yang mesti datang ke Anies Baswedan. Baik, berarti tidak ada gubernur DKI jilid 2 ya bagi Anies Baswedan menurut Anda terakhir? Nggak ada. Tidak Oktober ada. tamatlah Anies ini. Dan di situ sebenarnya adalah pertaruhan Oke. segala-galanya bagi Anies. Baik, baik. Terima kasih Mas Adi sudah memberikan pendapatnya mengenai Anies yang diserang bertubi-tubi oleh PDI Perjuangan ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore April, terima kasih.